Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revita Seningsi, NPM 1917051058 dari kelas A. Struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program, ROM, dan data, RAM, dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk mengalamati program dan data. Arsitektur von Neumann menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu ALU, unit aritmatika dan logis, unit kontrol, memori, alat masukan, dan hasil, secara kolektif dinamakan input atau output. Saat teknologi yang dipakai pada komputer digital sudah berganti-ganti, kebanyakan komputer masih menggunakan arsitektur milik von Neumann yang diusulkan pada awal 1940-an. Mesin von Neumann adalah arsitektur komputer yang diciptakan oleh Dr. John von Neumann, seorang ahli matematika kelahiran Budapest, Hongaria. Arsitektur ini masih digunakan oleh hampir semua komputer saat ini, dan dengan unit sederhana ini, software yang rumit seperti program pengolah kata dapat dibuat. Tahun 1946, komputer dengan Stored Program Concept dipublikasikan, yang kemudian dikenal dengan komputer IAS. Komputer ini terdiri memori utama untuk menyimpan data maupun instruksi, ALU untuk mengolah data biner, kontrol unit untuk melakukan interpretasi instruksi-instruksi di dalam memori sehingga adanya eksekusi instruksi tersebut, dan input atau output untuk berinteraksi dengan lingkungan luar. Kelebihan arsitektur ini fleksibilitas pengalamatan program dan data. Program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Arsitektur von Neumann memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data, RAM. Kelemahan arsitektur ini, bus tunggalnya itu sendiri. Bandwidth program harus sama dengan bandwidth data, membutuhkan jumlah clock CPI yang relatif lebih banyak sehingga eksekusi instruksi dapat menjadi relatif lama. Lalu ada arsitektur Harvard, adalah arsitektur komputer dengan fisik penyimpanan terpisah dan sinyal jalur untuk instruksi data. Istilah ini berasal dari Harvard McI, komputer berbasis relay. Arsitektur ini memiliki dua memori terpisah, satu untuk program ROM dan satu untuk data RAM. Untuk program dan data dengan alamat dan bus data yang berdiri sendiri. Pada arsitektur ini, lebar bit memori program tidak sama dengan memori data. Misal pada keluarga PICXX dari microchip, ada yang memiliki memori program dengan lebar 12, 14, atau 16 bit, sedangkan lebar data tetap 8 bit. Karena bandwidth memori program yang besar 16 bit, opcode dan operand dapat dijadikan satu dalam satu word instruksi saja. Tujuannya adalah supaya instruksi dapat dilakukan dengan lebih singkat dan cepat. Kelebihan arsitektur ini, bandwidth program tidak harus sama dengan bandwidth data. Opcode dan operand dapat dijadikan dalam satu word instruksi saja. Instruksi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan singkat. Memori program dan data yang terpisah, maka coupling total memori program dan data dapat menjadi lebih banyak. Kekurangannya, arsitektur ini tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM. Arsitektur ini tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada di ROM. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.